Kemudian di ayat yang selanjutnya Imam Nawawi menyebutkan surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ini juga udah terkenal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Di sini pula Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Iman itu nggak cukup. Iya. Kalau tidak, keimanan itu membawa diri kita menuju ketakwaan. Karena tujuan hidup manusia, kita semua orang yang beriman adalah takwa. Itu tujuan orang yang beriman. Makanya iman nggak cukup. Dia nggak bisa berdiri sendiri iman itu. Harus ada sambungannya. Seperti kalau kita lihat di dalam surah Al-Asr. Demi masa wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi. Ya, semua manusia dalam keadaan merugi kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Wa amilus sholihat, yang senantiasa beramal soleh. Kok ada suara saya juga? Ya. Iman juga belum cukup kalau tidak kita ikuti dengan amal soleh. Ketika iman ada dalam hati kita, ketika amal soleh menjadi sesuatu yang senantiasa kita lakukan di alam dunia ini, maka gelar takwa akan kita dapatkan. Karena takwa berasal dari amal soleh. Dia menjalankan perintah Allah. Ketika kita beriman dan beramal soleh, insya Allah Allah akan menempatkan diri kita termasuk hambanya yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Amal soleh itu puasa. Agar apa kita melakukan puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Makanya kita iman belum cukup kalau tidak kita ikuti keimanan dengan amal soleh. Iman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang jujur. Kenapa hal itu harus ada dalam kehidupan kita? Beriman, bertakwa, dan berkata yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Kalau engkau telah mengerjakan itu semua, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki semua perbuatan kalian. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa ketika Allah memperbaiki tingkah laku kita. Ada satu hal yang harus selalu kita minta kepada Allah, yaitu taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taufik yang membuat diri kita selalu melakukan kebaikan, selalu melaksanakan perintah Allah, itu taufik. Sedangkan hidayah adalah bentuknya petunjuk atau bimbingan. Banyak di antara kita yang mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Mereka masuk ke dalam ajaran Allah, mereka menjadi pengikut Rasulullah. Tetapi tidak sedikit pula di antara mereka yang masih meninggalkan sholat, yang masih mengerjakan kemaksiatan. Kenapa mereka melakukan itu?
karena mereka tidak mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah mungkin mereka punya, mereka dapat karena dilihat KTP Islam, hidayah. Tetapi di saat hidayah itu tidak dimanfaatkan untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, berarti Allah belum mau untuk memberikan atau untuk memperbaiki amal perbuatan. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperindah perbuatan-perbuatan kita. Dan Allah akan mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan 'azima. Sungguh dia akan mendapatkan satu kemenangan yang besar. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan kemenangan tersebut. Allah mempercantik perbuatan kita, amal ibadah kita, dan Allah pula mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. الصلاة